Kita lihat sebetulnya saat ini sudah cukup banyak sebetulnya saham-saham yang boleh dibilang big sell sebetulnya Mas Erwin. Very sell. Very sell, tapi masalahnya adalah bottomnya di mana, kan begitu. Karena kalau kita lihat sebetulnya Cina sudah usai, tapi kita baru mulai. Itu yang harus kita lihat sebetulnya. Dan juga kalau kita lihat sebetulnya pasar itu melihat bahwa sebetulnya Indonesia ini siap nggak sih untuk menghadapi virus corona ini sebetulnya. Karena kalau kita lihat sebetulnya pun kalau kita mundur ke belakang, kalau kita lihat sebetulnya bahwa kita nih siap menghadapi ini, kita nih siap menghadapi. Tapi pada kenyataannya ketika hari haknya ternyata sudah ada yang kena, kita belum siap tampaknya. Nah ini yang membuat pasar tuh ragu, cemas juga bahwa kita nih siap nggak untuk menghadapi ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat modelingnya, potensinya di bulan Mei dan April itu amit-amit katanya korbannya semakin banyak. Nah kalau misal kata itu benar-benar bisa ada kejadian seperti itu, indeksnya mau kemana lagi, kan begitu. Nah, itu yang kedua. Memang kalau kita lihat sebetulnya masih ada keinginan orang untuk melakukan investasi. Tapi saat ini dalam jumlah yang sudah sangat terbatas, Mas Erwin. Kenapa demikian? Cash in hand sangat penting saat ini. Nah, tapi memang saat ini kalau kita lihat sebetulnya ini hari ini dan mungkin dalam 1-2 minggu ke depan nanti masih akan banyak saham-saham yang big sell. Jadi mungkin satu tetap harus bisa mulai akumulasi masuk, Mas Erwin. BCA dulu sampai 30.000, sekarang sudah ada di 23.000. Kapan lagi.com ini Mas lagi? Kapan lagi kalau kita berbicara mengenai beli atau shopping di tengah big diskon dan sale saat ini. Keberadaan para trader atau mungkin juga bahkan investor yang ini memanfaatkan momentum yang ada. Ibaratnya ada yang kawan-kawan saya bilang nyerok dari bawah. Ini kan memang kalau kita lihat ini nyerok dari bawah, ya ini di saat ini ayo mulai kita serok, kita kumpulkan ini yang masih ada dan sudah terdiskon sangat dalam. Tapi ini juga rupanya belum begitu ramai Mas. Para penyerok dalam tanda kutip positif ini ya, para penyerok dari bawah pun juga belum banyak masuk ke pasar karena tercermin dari yang transaksi pun tipis-tipis saja, ditambah net sell satu sesi perdagangan saja bisa sampai 477 miliar rupiah. Di mana ini keberadaan para penyerok dari bawah? Sekali lagi mereka kita konotasikan positif bukan negatif ya, yang memanfaatkan momentum sell tadi pun takut mau beli barang-barang diskonan ini. Baik Mas Ron, jadi memang kalau kita bilang takut iya. Kenapa balik lagi ke ini tadi poin tadi? Kenapa? Karena mereka cemas dengan cara kita menangani virus ini. Karena mungkin kita cukup boleh dibilang awalnya kita mengatakan bahwa virus itu tidak akan masuk ke Indonesia lah segala macam bla bla. But at the end kita masuk juga, kan begitu. Nah, lalu yang kedua kita sudah mulai ada pencegahan ini itu efektif nggak, kan begitu Mas Erwin. Nah, memang sampai saat ini kita semua lagi melihat sebetulnya bottomnya di mana. Karena kalau kita lihat sebetulnya dari angka 6.000 ke 5.000 itu masa sih mungkin, ternyata mungkin. Dari angka 5.000 hingga 4.000 bawah mungkin nggak sih? Ternyata mungkin juga. Sehingga kami melihat bahwa bottomnya nih masih belum kelihatan. Meskipun kami melihat sebetulnya bottomnya bantalan yang paling dekat itu ada di 4.050. Bantalan kedua yang mungkin kita mesti jaga sekali itu ada di 3.850. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan sudah lebih di bawah 3.850, menurut kami ya mungkin kalau punya porsi mungkin sudah mulai bisa masuk, tapi jangan terlalu banyak.